Sobs, kita tahu kan ya kalau Indonesia udah resmi memindahkan ibu kota ke sebuah wilayah di Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan diresmikannya rancangan Undang-Undang Ibu Kota Baru Indonesia menjadi undang-undang oleh DPR RI. Presiden Joko Widodo juga sudah menetapkan nama kota itu sebagai Nusantara. Nantinya seluruh kegiatan pemerintah pusat rencananya akan dialihkan ke Nusantara mulai 2024 mendatang. Sobs, nggak semua setuju soal pemindahan ibu kota ini. Ada juga pihak yang menolak. Alasan penolakan ini juga bermacam ya. Survei kedai kopi di tahun 2021 misalnya mengungkapkan 61,9% respondennya ketika itu nggak setuju dengan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden yang ini nggak setuju. Dan ada 35,3% responden yang nggak setuju yang menjawab hal tersebut. Sementara itu, 18,4% menganggap lokasi yang dipilih kurang strategis dan 10,1% responden menilai fasilitas Jakarta sudah memadai. Kemudian, 5,6% responden mengkhawatirkan utang yang akan bertambah jika pemindahan ibu kota benar-benar terjadi. Selain itu, 4,7% responden merasa pemindahan ibu kota dapat mengubah sejarah atau nilai historis. Sobs, ikan ini sebenarnya bukan barang baru loh. Wacana ini sudah dinarasikan oleh Presiden Jokowi ketika 2019 dalam sidang tahunan DPR MPR. Presiden menyampaikan ibu kota akan pindah dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak. Nah, ternyata Indonesia ini bukanlah satu-satunya negara di Indonesia yang melakukan pemindahan ibu kota. Sebelumnya, beberapa negara telah melakukan langkah-langkah yang sama. Negara apa saja? Yang pertama adalah Malaysia, negara tetangga kita ya. Secara resmi, Malaysia sebenarnya nggak memindahkan ibu kotanya sih. Namun, negeri jiran memutuskan untuk memindahkan pemerintahan administrasinya saja dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak 25 km dengan nama Putrajaya. Langkah ini diambil pada tahun 1995 dan pemindahan seluruhnya dilakukan pada tahun 1999. Pada waktu itu, alasan pemindahan ini adalah semakin macetnya kota Kuala Lumpur, ingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari Malaysia. Uniknya, sampai saat ini nih, kalau orang ditanya dan juga kalau kita cari apa ibu kota Malaysia, nama KL lah yang keluar di Google. Sobs, negara kedua yang memindahin ibu kota adalah Brasil. Sebagian besar dari kita pasti tahunya Brasil itu ya Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, atau Rivaldo. Wah, ketahuan banget ya generasi old-nya. Secara emang Brasil ngetop sama sepak bolanya, ya kan? Sobs, Brasil memiliki sejarah panjang soal pemindahan ibu kota. Pada tahun 1549 hingga 1763, ibu kota negara itu terletak di Salvador, negara bagian Bahia. Setelahnya, ibu kota negeri Samba dipindahkan ke Rio de Janeiro dengan alasan perkembangan ekonomi dan perdagangan. Di tahun 1960, pemerintahan Brasil kembali memutuskan pemindahan ibu kota lantaran padatnya Rio. Akhirnya Brasil memutuskan untuk membangun sebuah kota di tengah negara itu yang dinamai Brasilia. Hingga hari ini, Brasilia tetap menjadi ibu kota negara itu. Negara yang ketiga memindahkan ibu kota adalah Turki. Turki memindahkan ibu kota dari Istanbul ke Ankara pada tahun 1923. Hal ini didasari oleh penguasaan pasukan Prancis, Inggris, dan Rusia yang pada masa itu berhasil menguasai Istanbul. Penyebab utama pemindahan ibu kota Turki dari Istanbul ke Ankara ini adalah untuk memisahkan kekuasaan pemerintahan dari pengaruh kekuatan besar. Apa? Yaitu Konstantinopel ya. Sekarang sudah berubah menjadi Istanbul, yang sebelumnya merupakan ibu kota dari kerajaan Romawi, Bizantium, dan kemudian dari kerajaan Ottoman. Pemindahan ibu kota ke Ankara menandakan perubahan besar dalam sejarah politik dan budaya Turki. Orang di belakangnya adalah siapa lagi kalau bukan Mustafa Kemal Atatürk. Negara keempat yang memindahkan ibu kota adalah Australia. Banyak orang kalau ditanya apa ibu kota Australia, jawabannya adalah kalau nggak Sydney, ya Perth. Padahal yang benar adalah Canberra. Australia memindahkan ibu kota karena masalah kemacetan dan kepadatan. Pemindahan ibu kota dilakukan tahun 1927. Ibu kota Australia pindah dari Melbourne ke Canberra waktu itu. So, meskipun pusat pemerintahannya pindah, tetapi Melbourne tetap menjadi pusat bisnis dan perekonomian Australia loh. Selain 4 negara di atas tersebut, ada juga Nigeria dari Lagos ke Abuja. Pakistan memindahkan Karachi ke Islamabad. Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw. Dan Kazakhstan dari Almaty ke Astana. Sobs, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dihitung akan membutuhkan biaya hingga 466 triliun rupiah. Jumlah yang gede banget ya. Tapi semua negara yang pindah ibu kota di atas sudah membuktikan mereka baik-baik saja. Mungkin perlu sekitar 5 tahun pertama untuk membuat semuanya terbiasa. Kedepan bisa jadi Indonesia juga akan menjelma sebagai negara maju dan tidak terlalu Jawa sentris. Ini tentu menarik ya buat Presiden penerus Pak Jokowi nanti.